kan sisa juga kan ada made in Indonesia, Pindad atau apa kan bukan rakitan kan pelurunya kan? Iya. Pabrikan kan? Kemarin kita pakai ini jenis kaliber yang sama saja. Kurang memperhatikan Western. Oh, jadi tidak tahu atau tidak dicatat peluru itu buatan mana? Iya. Nomor serinya juga tidak. Kalau senjata nggak ada. Peluru nggak ada nomor serinya. Lah jadi kalau bisa tahu ini peluru punya Brimob atau punya ini dari mana? Kalibernya yang sama. Kaliber. Ya. Enggak, saya sering baca koran atau di TV. Ini peluru punya si Anu katanya. Dari mana tahu ada identifikasi nomornya? Oh, kalau itu nggak ada, Pak. Kecuali senjata digunakan sama dengan peluru yang sama, kita ujikan balistik dengan pembandingan yang digunakan. Oh, bisa. jadi peluru tidak ada identifikasi nomornya. Nggak ada. Hanya ada make-in-nya saja, tertulis. Iya. Bisa perlihatkan make-in-nya itu di sebelah mana? Gimana tadi kaca pembesar ya? Tadi kaca pembesar mana? Tes ya? Kaca pembesar. Ambil. Bilang dulu mana pembesar? Nah, kaca pembesar. Tas. Ini tak. Ini ya.
Jadi ahli itu ada memeriksa merek Yugoslavia ya, yang Q611 ya, 611 itu 380 auto Yugoslavia, betul ya? 2 butir peluru bukti Q612 sampai 13 kaliber berhead stand F dan sudah pernah ditembakkan. Berarti yang sudah ditembak itu 2 ya? 2 biji? Yang sudah ditembakkan 2? Tadi hanya ditunjukkan 1. Yang mana ya? Ini 2 butir peluru bukti Q612 sampai dengan 13 kaliber berhead stand Fanta dan sudah pernah ditembakkan. Ada 2. Tadi baru tunjukkan 1. Yang 9 sampai yang 12. Sudah ya? Anggap sudah ya. Jadi 2 ya. Jadi dari 13 itu sudah pernah dipakai. Sudah pernah ditembakkan. Ada yang pernah dipakai, ada yang masih. Kok udah ditembakkan masih bisa kayak nggak masih apa seperti peluru begitu? Kalau tembakan harusnya kan udah cerai dia kepalanya sama perutnya. Nah itu dibilang cat itu seperti itu. Basi bahasanya. Ya. Kalau bahasa warung Orang biasa mungkin basi. basi. Jadi basi dan cat itu ada kan? Kalau cat bahasa ilmiahnya, basi bahasa orang kayak kami gini kan? Tidak meledak. Tidak meledak. Nah, itu masih bisa diledakkan lagi, ditembakkan lagi kah? Bisa, Pak. Masih bisa? Masih. Oh, peluru bisa 2 kali dipakai. Pakai kan, tergantung kita putar pelurunya kan posisinya nanti beda, Pak. Bisa dipakai 2 kali tergantung posisi pelurunya. Kalau diputar sekian ini berubah. Jadi belum basi lah, masih bisa dimakan namanya kan kalau nasi itu kan? Masih berarti masih layak pakai. Masih layak. Masih layak. Kenapa di sini dikasihkan nggak dibilang masih layak dipakai? Di situ kan bunyinya udah pernah ditembakkan, Pak. Hanya cukup begitu. Iya. Jadi cat ya. Iwan mengatakan dalam persidangan kaliber 22 itu dia dapat bekas dari pemburu babi. Cat dia bilang 5 buah. Dia dapat itu di Kabupaten Bogor. Iwan, karena yang punya ini Iwan 5 biji kaliber 22. Kalau untuk pemilikannya saya tidak tahu, Pak. Mungkin penyidik yang lebih tahu, saya hanya meriksa. Bukan penyidik. Yang ada yang saya bisa dilihat. Iwan bilang dalam persidangan ini, di persidangan ini dia katakan dari 7 peluru, 5 peluru itu atau 7 peluru itu dia ambil dari lapangan hutan berburu babi, Perbakin dia bilang, yang sudah dibuang persidangan sini. Kalau di persidangan lain dia katakan di lapangan tembak Brimob Kedung Halang diambil 5 dia bilang, apa 7. Ini hanya 2 yang ahli katakan bahwa pernah ditembakkan. Iwan bilang dia ambil dari tong sampah, artinya sudah pernah dipakai oleh pemburu babi dia bilang. Jadi ahli tidak menemukan yang cat yang lain, hanya 2. Sementara dia bilang kaliber 22 itu semua cat. Ini kata Iwan yang memiliki peluru tadi. Kalau saya, Pak, dan saya meriksa, saya kembalikan lagi. Saya tetap periksa dari barang bukti dari penyidik. Jadi kalau misalnya tahu pemilikan. Oke, sekarang satu kali lagi ke depan. Dari kaliber 22 yang berjumlah 5 buah. Ini yang ahli, tapi ahli hanya pegang 2 biji ya, 2 butir ya, yang kaliber 22. 2 butirnya hanya 2 butir. 2 butir. 2 Berarti yang lain tidak. Tidak. Oke. Sekarang peragakan dalam persidangan, tolong lihat yang 7 lagi, yang 5 lagi. Itu cat bukan? Boleh kan yang mulia? Soalnya yang 5 lagi yang bisa dari saksi. Iya. Lagi, Pak. Sekarang coba lihat apakah yang 5 lagi itu cat atau tidak. Sama nggak dengan yang katakan 2? Kami minta dalam persidangan. Boleh saja kan biar jadi fakta. Nah, tadi yang 2 cat bawa, habis itu yang 5 lagi yang diperiksa ahli lain. Itu cat juga bukan? Kalau kami kan nggak paham.
Ya, jadi ini goyang. Saya goyang lakukan, goyang. Ada, hanya lakukan goyang. Tapi di sini sekarang sebenarnya goyang. Ya, itu sudah bertambah bahaya. Jadi tes goyang kita lakukan. Ya, nanti kami kan bawa terus juga. Kayak itu apa aja kan, bukan hanya bekas dipakai kayak gitu kan. Tambahin aja Pak sekarang Pak. Tambahin aja. Makanya tambahin aja kalau Nanti sendiri. Ada ini kan satunya apa ya? Empat goyang. Empat goyang. jadi pemeriksaan dulu bukan hanya dari goyang Pak, dari CCTV. Iya, benar belakangnya apa-apa ada pelakunya itu. Jadi kalau dia ada Ya, bisa. bisa keluar cairan. Apakah pada waktu ahli menguji Q2 dan Q3 ya itu sudah pernah dipakai atau belum itu senjata? Pakai atau belum? Sudah pernah dipergunakan atau belum? Sudah pernah ada peluru yang keluar dari situ atau belum? Kan itu aja, tinggal bahasanya aja kan? Dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan. Enggak, saya tanya sudah pernah di keluar nggak peluru dari senjata itu atau sudah pernah? Nah, Sebelum diuji dipastikan itu dulu sudah pernah pakai atau belum? sudah pernah Pak? Iya, itu saksi melakukan itu, ahli melakukan itu. Sudah pernah ditembak. Kita sebelum kita melakukan tes biasanya diambil kita dari tes juga biasanya. Gimana? Diambil sebelum kita melaksanakan apa tuh tempat kerja, jadi kita melaksanakan ambil swab Pak, swab senjata itu sudah pernah di Diuji. ya. Sudah pernah atau belum? Itu yang melakukan ahli atau ahli yang lain? Ini pemeriksaan yang khusus residu ini Pak, operatornya lain Pak. Lain, bukan ahli. Ya. Jadi ahli nggak tahu lah kalau gitu ya. Operator yang lain. Berarti ahli nggak tahu kan? Bukan kompetisi sekaliannya untuk mengatakan ini sudah dipakai atau belum. Ya, tapi lewat hasil dari KSN kita kan tim, jadi bagiannya masing-masing. Nah, setelah melaksanakan ini kita tahu Pak dari hasil kita lihat di Begini ahli kemari untuk berbicara. Sebenarnya bukan ahli kena pekerjaannya. Jadi apa yang dikerjakan itu yang dijelaskan dalam persidangan. Jangan jelaskan yang orang lain punya. Kebetulan aja dibilang ahli, sebenarnya bukan ahli sebenarnya. Ngerti maksudnya? Kalau ahli senjata semua dong. Ini kan tidak, hanya yang dikerjakan di laboratorium. Ah itu aja jadi makanya ahli. Ya. Jadi jelaskan keahliannya tadi aja. Jadi tidak atau melakukan pemeriksaan terhadap ini pernah pakai atau tidak. Tidak kan? untuk periksa yang laras Pak, kita kan beda tim katakan. Namanya seperti Kita ini. untuk yang lain. Ini Yang kerjaan Pak AKP Sopan saja yang saya tanya. betul Pak. Kita bapak. Ya, Di 2003 toh. ya Pak. Iya. Memeriksa senjata ini udah pakai apa belum? Periksa Pak. AKP Sopan memeriksa itu, AKP Sopan. Periksa. Oke, gimana caranya? Bisa diambil sampel swabnya dari lubang laras, pakai tas swab, terus dikasih ke lab yang ahli khusus meriksa itu Pak, yang alat sampling itu tadi dua-duanya kita ambil sampel swab. Begitu. Seperti itu. Berapa lama prosesnya? Kalau ambil swab nggak begitu lama Pak.
dibagi 5 menit sampai 10 menit. Hasilnya Hasilnya itu lama. berapa hari? Berapa hari hasilnya? Untuk hasilnya tergantung ini Pak, tergantung hasil swabnya. Bisa nggak nyampe hari, nggak nyampe Pak. Berapa jam? Mungkin kurang lebih pas hasil juga ya antara sekitar 1 sampai 5 jam Pak. Kita kan nggak pasti soalnya Pak. Ali, dari awal kita bicara di sini Q2 Q3. Betul. Kalau hari ini bilang nggak pasti, ngapain kita periksa? Saya jelaskan ini Q2 dan Q3 Pak. Iya, jadi berapa jam untuk Q2? Sekitar 1 sampai 5 jam. Nggak ada ahli bilang bicara sekitar 1 sampai 5 jam. Nah, bisa ini saya jelasin Pak. Nggak ada. Kalau itu belum terjadi. 1 sampai 5 jam Pak. Lah gimana 1 sampai 5 jam? Udah lewat. Kenyataannya berapa jam? 1 sampai 5 jam Pak, untuk memeriksa Wah, hasil nggak nyambung. hasil geserannya ini Pak. Q2 ini berapa jam hasilnya keluar? 1 sampai 5 jam Pak. Untuk hasil swab itu kurang Dulu lebih. saya tanya SMA-nya di mana dulu? Saya di Solo Pak Sragen Pak. IPA atau IPS? Kebetulan saya IPS Pak. Iya. Kalau tambah-tambah itu harus jelas. 1 sampai 5 itu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan sekarang jelaskan. Ini di swab tadi berapa menit? Habis itu dikasih ke bagian analisa swab. Ini selesainya 2 jam. Kan begitu, bukan 1 sampai 5 jam. Yang hasil kan belum pasti Pak. Saya perkiraan ini. Hasil periksa ini kan labnya lain, operatornya lain Pak. Saya Saya swab ini hanya 1 sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Terus nanti bagi ke bagian lab Ya. untuk hasil gesernya. Ya. Nah, itu sekitar 1 sampai 5 jam. Yang ini berapa jam? Kalau yang ditanya Bapak yang swab atau yang hasil gesernya? Hasil geser. Hasil geser udah jelas 1 sampai 5 jam. Ya udahlah biar yang menilai lah. Saya tanya berapa jam, 1 sampai 5 jam katanya. Jadi nggak jelas. Apakah 1 jam, apakah 2 jam selesai, nggak jelas ini. Padahal sudah lewat. Yang sudah terjadi. Paham maksud saya? Sudah terjadi. Ah, masa udah terjadi bilang 1 sampai 5 jam? Kemarin berapa jam itu? Kemarin yang sudah terjadi berapa jam? Betul, bisa aja. Sampai 5 jam sudah kamu kerja. Kalau udah lama betul gitu. Betul Pak, sampai 5 jam. Enggak, hasilnya ini yang 2 barang bukti ini itu saudara terima enggak waktu itu berapa jam untuk diperiksa? Kan udah dicatat. Itu yang operator lain itu aja. Ya, Fakta Yang sudah terjadi. Fakta waktu itu gitu loh. Iya itu Pak. Jadi saya meriksa Q2 sama Q3 diambil swabnya. Kurang lebih satu senjata itu 5 sampai 10 menit. Dan saya serahkan lagi ke GSR itu kira-kira 1 sampai 5 jam. Untuk hasil GSR yang sudah pernah ditembakkan belum itu senjatanya. Maksud penasihat hukum itu faktanya ini yang untuk ini berapa jam saudara terima? Saudara terima hasilnya enggak? Oh kalau saya itu nggak sama Pak, jadi gabung gitu Pak. 2 itu gabung. Oh iya. Ya. Maksudnya waktu itu faktanya diperiksa oleh di lab ya. Ya. Itu berapa jam? Oke lah 1 sampai 5 jam. Tapi faktanya diperiksa waktu itu maksud penasihat hukum seperti itu 3 jam, 4 jam atau memang 5 jam betul? Saya kurang memperhatikan waktunya. Nah itu yang bisa kasih jeda dulu itu Pak. seperti itu. Kalau rentang waktu iya. Tapi untuk bukti ini Yang sudah faktanya terjadi. berapa jam masuk beliau? Ya. Saudara ingat enggak? Tidak Pak. Ah, sudah itu aja. Oke, ya tidak ingat. Ya, saya anggap untuk Q2 dan Q3 mengenai GSR-nya tidak jelas. Berapa lama? Ya, oke, saya lanjut. Kalau yang ini Q3 ya. Q2, Q3. Nah, yang Q2 hasil GSR-nya juga sudah pernah dipakai. Hasilnya positif Pak. Iyalah, sudah pernah dipakai. Hasil positif berarti itu menandakan. Iyalah, tapi positif juga kan tadi nggak ketahuan berapa lama ya, karena pengakuannya kan selesainya dilakukan tanggal 17, 1 hari. Kalau itu hitung mulai jam 8 pagi atau jam 9 tambah 5 jam udah pulang kan gitu. Ya. Nah,
apakah senjata ini pernah dipergunakan oleh laboratorium lain untuk diuji? Belum pernah. Oke. Apakah Ki-2 itu rusak atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada yang mulia suatu video. Ini polisi sendiri yang ngomong. Nah, saya perlihatkan di depan, ya, bahwa ini sudah pernah dicoba di tempat lain, di Intercam. Di sini juga ada berkasnya.
kami sudah memperlihatkan di hadapan yang mulia kepada ahli mengenai ini senjata yang kedua tadi dikatakan salah satu oleh AKP Ari Wadi Reskrim Polda Metro Jaya selaku penyidik pada waktu paparan tanggal 11 Juni 2019 ya di Menko Polhukam. Tadi hadir semua banyak, dikatakan bahwa senjata pertama tadi itu rusak, tangannya luka yang ditarik. Ya. Udah lihat tadi ya? Hah? Sudah. Di sini ada suratnya di berkas. Diserahkan kepada kepada Intelkam tanggal 21 Mei 2018. Nih. Surat R-69-5 Romawi log 13/2018 di Intelkam kepada Direktur Reskrim Polda Metro Jaya. Halaman 2, halaman 3 gambar senjata yang besar, halaman 4 gambar Mayer. Jadi pada tanggal 21 Mei 2018 sudah diuji dan tadi rusak. Apakah ahli bisa bawa ke persidangan ini video waktu mengujinya? Untuk video kebetulan kita nggak bikin kemarin, tidak buat. Nggak buat, tidak direkam, tidak seperti Intelkam ini patennya. Kalau Intelkam kan dia rekam. Ya. Tempat ahli tidak. Tidak. Selain ahli berdua, siapa lagi yang tahu? CCTV ada nggak di kantornya, di tempat itu? Enggak, saya tanya yang sana dulu. Karena kita kan di pastinya dulu. Jadi Saya tanya ahli. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada CCTV ya. Tidak ada. Jadi buat apa nggak buat cuman yang di dalam aja yang tahu, yang dalam lab, yang luar tidak tahu ya. Ya. Oke. Berdasarkan log tadi yang diperlihatkan, ya itu kan tidak mendukung juga antara apa yang dikatakan di sini dalam berita acara dengan yang di log. Setelah itu peluru sudah kami peroleh tadi ceritanya seperti yang Ali katakan. Nah ini terakhir lah, karena udah jam 2:30 juga ini. Ali ikut membuat kesimpulan ini. Ali ikut membuat kesimpulan. Kesimpulannya ikut. Ikut membuatnya. Ikut. Jam berapa buatnya ini? Waktunya kita jam kerja. Dan pastinya kita tidak melihat waktu. Saya ini bicara sama ahli. Kalau ahli itu semua pasti. Lebih bagus bilang lupa. Kalau jam kerja kita juga tahu. Kan begitu. Jam berapa? Coba kesimpulan. Lupa. Harinya? Nggak percaya gitu. Nggak percaya. Bapak lupa. Siang, gelap. Tanggalnya lupa juga. Oke, lihat saya ahli. Tanggal lupa. Buat kesimpulan. Kesimpulannya yang tahu yang paling berwenang. Gimana? Yang paling berwenang, yang paling tertinggi. Saksi ahli. Enggak, membuat kesimpulannya. Tadi kan lupa jamnya. Tapi ikut ya kan? Tanggalnya juga lupa. Ya udah pas lihat lupa ya udah lupa aja. Lupa ya? Kalau lihat semua orang juga tahu kalau lihat. Lupa ya? Oke, sekarang saya tanya. Buat kesimpulan dulu atau uji tes dulu? Uji tes dulu, Pak. Oke, berapa hari selang antara uji tes dengan buat kesimpulan? Berapa hari? Ya, bisa saya jelaskan Pak Ijin. Jadi kesimpulan kita buat sebelum berita acara di lapangan, yaitu sekitar tanggal 18 Juni sebelum berita acara, 1 hari setelah itu. Dan
kita tanda tangan, kemudian kita serahkan ke pimpinan untuk disetujui. Setelah itu baru disahkan untuk bicara. Nah kalau jamnya kita nggak tahu Pak. Lupa. Kita nggak pernah di kita itu tidak ada masalah jam itu tidak apa namanya, tidak menjadikan suatu aturan untuk kami. Tetapi kalau di alat instrumen pasti ada jamnya. Kita bekerja itu pasti ada jamnya. Karena ini kan pemeriksaan fisik, kita hanya dituangkan dalam lembaran kerja saja. Untuk jamnya, at least kita nggak bisa pasti. Kalau Bapak tadi ngejar jamnya, nggak bisa. Oke, waktu kesimpulan gimana ceritanya? Coba ahli yang sana cerita waktu kesimpulan itu bagaimana ceritanya? Bagaimana? Kan itu berdua cuman kan buat kesimpulan. Ya, jadi membuat kesimpulan adalah hasil dari pemeriksaan Pak. Jadi semua pemeriksaan yang ada barang bukti di situ senjata, peluru, kemudian transfer residu dan analisa yang lain kita buat secara berkelompok, tidak berhadapan atau apa. Kalau mungkin Bapak nanti tanya berhadapan, saya bingung juga, lupa juga Pak. Jadi kita ngarium, belum tentu juga berputar, pokoknya mengumpulkan hasil analisa, setuju apakah ini sesuai dengan data-data fakta yang ada setelah pemeriksaan, oke, setuju, kita bubuhkan tanda tangan, seperti itu Pak. Siapa aja itu yang melakukan apa ikut dalam kesimpulan? Siapa aja orang-orangnya? Tentunya perwira yang memeriksa yang punya kompeten, artinya yang telah melakukan jujur. Kami ada satu lagi pemeriksa, tapi memang tidak kami sebutkan masukkan dalam berita acara karena dia masih muda, tetapi dia masih telah melakukan jujur, tetapi belum waktunya jam terbangnya untuk mengumpulkan ke berita acara. Ada satu lagi itu yang memeriksa GSR, tapi hasilnya baru kita diskusikan, baru kita bubuhkan ke dalam berita acara. Jadi berapa orang? 4, 3 orang, 5 orang? Untuk pendatangan berita acara itu pemeriksa 2 orang Pak. Untuk yang satu itu sebagai kabin hanya mengetahui proses pemeriksaan. Tentunya dia akan memeriksa dari lembaran kerja, berita acara, dan persyaratan yang lain. Kemudian dari bubukan yaitu yang bilang Pak Burung itu sebagai kabin kami, dia tentunya pada saat dia memeriksa berita acara tentu dibaca. Ada yang tidak sesuai dengan pemeriksaan pasti kami panggil untuk memeriksa. Ya. Berarti ada 5 orang. Pemeriksaan tidak. Bukan, waktu membuat kesimpulan. Simpulan 3 orang. 3 orang saja. 3 orang saja. Oke, berarti 2 berdua tambah lagi yang belum certified. Siap. Oke, 3 ya. 3 membuat kesimpulan seperti ini. Siap. Oke. Waktu buat kesimpulan itu 112 apa 117 pelurunya? Yang jadi ada 2 Bapak izin, karena tadi kelas kami jelaskan bahwa yang 112 saya tanya waktu buat kesimpulan itu yang tadi bertiga tanggal 18 tadi itu yang 112 atau 117? Dua-duanya kesimpulannya kita buat karena memang itu produk kami. Jangan Jangan membuat keterangan yang berbeda karena kemarin ahli sudah mengatakan tidak seperti itu. Hari ini berbeda lagi. Mana ada kesimpulan 2 biji? dengan barang bukti yang berbeda. Mana yang pertama mana kesimpulannya kalau gitu? Yang ada di berita acara Bapak? Iya, 112. 112. Nah, terus? Ya kan? Yang setelah ada dikembalikan barang bukti ke kami, dia 117. Hari apa kembali barang buktinya? Harinya saya lupa, tapi yang jelas Tanggalnya. Tanggal ya. Setelah tanggal 19. Nah, ini tanggal 18. Tanggal 18. Yang saya tanya tanggal 18. Apakah tanggal 18 itu 112 atau 117 kesimpulannya? Boleh saya lihat Pak? Ya silakan. Lihat di tempat yang mulia aja. Tanggal berapa? Di sana.
Tanggal 19. 19 ya? Iya. Tanggal 19. 12. Betul. Iya, tanggal 19. Nah, yang 117? Ke 117 setelah tanggal ya itu Pak, pada setelah berita acara diserahkan ke penyidik itu kan mengecek ya ini 18 ada tambahan saja Ya, jadi kan yang saya tanya dari tadi membuat kesimpulan siapa saja orangnya, jam berapa, kapan. Oke, saya dijawab dengan sembarangan silakan. Langsung saya naik kepada hasil. Kan begitu. Apakah pada waktu itu 112, 117? Mulai saya diputar-putar lagi bicaranya. Kenapa saya diputar-putar gitu loh? maksudnya diputar-putar apa? Lah iyalah, ngotot bahwa tanggal 18 juga memang udah 117. Ada dua BAP. 18 Pak, 19. Dari tadi ngomong tanggal 18 rapatnya, kesimpulannya. Ya, itu kan kesimpulan untuk pengambilan hasil Saya nggak mau tahu, kesimpulan. yang saya tanya kesimpulan, mau 1000 kesimpulan kayak terserah. Yang saya lihat di mata saya satu kesimpulan nih. Kesimpulan ini, kesimpulan. Ya, dibubuhkan dalam berita acara itu tanggal 19. Yang saya tanya kesimpulan ini, kapan Ya, dibuat? kesimpulan itu kan belum tentu dibubuhkan dalam berita acara. Setelah disimpulkan, baru kita rapat. Yang Berita saya dalam berita tanya acara. dari tadi, yang saya tanya dari tadi, apa yang Anda kerjakan? Bukan yang saya hayalin. Anda yang lebih tahu, bukan saya. Betul. Yang Anda kerjakan dari rangkaian ini semua akan membuat kesimpulan. Betul. Kan paham? Kenapa mesti lari ke dunia-dunia sana? Yang saya tanya kesimpulan, tak hari apa, jam berapa, oke, gantung oke nggak apa-apa. Habis itu saya cerita hasil, masih gampang lagi. Jangan begitulah. Enggak, maksudnya apa yang Bapak tanya itu? Lah kesimpulan yang kalian bikin terhadap ini, bukan Ya, terhadap yang lain. kesimpulan itu tertulis tanggal 19 loh Pak. Sesuai dengan Saya berita acara. tanya kapan kesimpulan dibicarakan. Maka saya tanya berapa Ya, orang. itu kan baru dibicarakan tanggal 18. Dibicarakan tanggal 18, apakah setuju tidak pemeriksa yang lain? Oke, setuju, dibubuhkan dalam berita acara itu tanggal 19. Saya belum tanya berita acara. Kesimpulannya bagaimana membuatnya, saya bilang tadi. Oke ya, kita bicara dari sini. Tanggal 18. Hanya bertiga. Hanya 2 tambah 1 lagi yang belum sertifikat, kan gitu? Ya, Bertiga ya. Kan saya tanya tadi, itu 112 apa 117? ya. Gini ya, jadi gini Pak. Tinggal jawab iya apa tidak aja. 112 apa 117? Pendek. 112 sampai 117 juga tetap kita laksanakan kesimpulan. Saya tanya, yang tanggal 18 yang bertiga itu bicara 112 apa 117? Bolak-balik di sini terus kita nanti. Iya Pak, itu yang 18 ya. Pada 18 itu kita 112 Bapak. Betul. Ada penambahan dari barang bukti, tapi tanggalnya tetap kita tidak rubah. Tetap 19. Cuman barang bukti ditambahkan. Itu loh Pak. Kasusnya itu terjadi seperti itu karena kan itu lupa kemarin diperiksa. Dikirim lagi. Nah, berita acara udah kami keluar Pak dengan nomor sekian. Karena kalau tanggal beda hari nomornya dan itu sudah berbeda. Jadi tetap menggunakan tanggal 19. Nah, tanggal 19 tetap itu, tapi barang buktinya ditambah menjadi diserahkan ke kami itu setelah tanggal 19. Yang 5 awalnya yang jumlahnya 112 itu tidak terperiksa Pak. Karena udah jadi nih Pak, diserahkan ke penyidik diperbanyak. Penyidik dalam proses periksanya, Pak ini kan kurang 5, masih ada di saya tuh. Oh iya, baru ingat Pak, kembalikan, diperiksa, tolong cabut semua yang itu. Diperiksa, tetapi tanggalnya tetap 19, hanya mendapatkan berita acara 5 butir saja. Karena kalau beda lagi, permohonan ulang lagi Pak.
Karena dari awal sudah ada di permintaan itu 5 butir. Karena di bidang untuk penyidikan kita lupa juga penyidik juga belum menyerahkan ke kita. Gitu. Begitu Bapak. Ya, jadi belum menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya pada tanggal 18 itu kesimpulannya hanya untuk 12 atau 17? 12. Nah, udah dari tadi ngomong gitu kan selesai, nggak panjang-panjang kita. Ya kan? Karena RPN-nya itu berita acara yang jumlahnya 117. Jadi saya coba menjelaskan seperti itu. Saya nggak bukan Kalau saya potong-potongnya nggak bisa. stop, nggak usah panjang cerita, yang tanya yang jawab. Ya, jadi 112. 112. Oke. Itu diajukan kepada atasannya tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Udah dalam bentuk berita acara begini atau belum? Sudah lengkap. Sudah. Pada tanggal 18 itu sudah lengkap seperti ini atau belum? Sudah. Sudah. Oke. Ditandatangani oleh atasannya tanggal 18. Ada di boleh. udah lupa aja lah, nggak usah dibuka lah kalau lupa biar cepet. Setengah 3 lagi. Di tanggal 19 lah ditekannya kan. 19. Tapi pastinya ya lupa. Kan lebih enak, lupa dimaafin dalam persidangan. Oke, jadi lupa. Setelah tanda atasannya, mana lebih duluan? Tanda tangan pemeriksa atau yang mengetahui dulu yang tanda tangan? Pemeriksa dulu ya. Pemeriksa tanda tangan dua-dua, baru diserahkan, baru atasan. Nah, dari menyerahkan sampai turun berapa jam? Tidak bisa kita tentukan. Lupa. Maksudnya. Lupa. Lupa, tapi harinya tanggalnya tanggal 19. Lupa juga kalau pasti. Lupa. Yang menyerahkan ke penyidik siapa? Kami. Kami itu siapa? Saya. Sendiri. Sebentar saya ada. Yang menyerahkan itu Ibu Azizah, salah satu pemeriksa kami yang tidak masuk dalam berita acara. Oh, Ibu Azizah itu yang belum sertifikat. Iya. Dari tadi bilang Ibu Azizah kan jadi senang saya nanyanya. Perempuan ya. Iya, kan nggak sebut-sebut nama. Ya, jadi Ibu Azizah yang ngantar. Diserahkan tanggal 19. Tanggal 28 Juni, Pak. Iya, tanggal 28 Juni. 28 Juni itu yang kedua atau yang pertama? Itu yang pertama. Pertama 28 Juni ya. 28 Oke, Juni. stop di situ jangan berubah lagi ya. Ada opininya. Nah, 28 Juni. Terus 50 itu kapan lagi diperiksa? Setelah tanggal 28, Pak. Kan tentu ada berita acaranya itu, Pak. Ya. Kan ada berita acaranya kalau ada pemeriksaan lagi. Jadi itu disisipkan saja karena memang awalnya sudah ada, Pak. Jumlah itu sudah ada dari awal. Permintaan itu 5 butir. Di sisi Iya, karena ada perubahan, tentu ada revisi. main sisi aja kan. Jadi di awal itu permintaan dia nomor 9929 itu memang ada, Pak. Cuma dibutuhkan waktu proses penyidikan ya. Nah, setelah itu potong cuti bersama dan lebaran, Idul Fitri. Tunggu dulu, itu nggak ada di berkas ya yang dibaca tadi ya? Ya. Nggak ada di berkas ini. Ada nggak di berkas ini tuh yang dibaca? Oh, di berkas saya tidak ada, tapi ini permintaan. Bukan. Di berkas, tolong bantu Pak Jaksa Penuntut Umum yang dibaca tadi ada nggak di berkas kita? Nggak ada. Permohonan pemeriksaan secara kriminalistik kepada pasti ada mungkin. Dari Polda Metro. Bukan. Iya, dari Polda Metro. Kasih pusing dulu dengar. Karena persyaratan kami harus ada permohonan, Pak. Ini suratnya. Saya dari tadi bola-balik nggak ketemu tuh, makanya apa nggak ke kopi apa beri saya nih? Coba ditunjukkan di depan majelis, Pak. Kita lihat.
bisa nongol. Karena ini nggak sama dengan terekam. Bukan sudah ada. Hah? Kalau 29 ini di berkas kan nggak ada. 29 apa? Juni. 29 Juni. Ayo, nggak ada di sini kan? Nggak ada. Berarti pemeriksaan ini ilegal dong? Ilegal. Nggak ada permintaan dari polisi? Iya. 9 Juni. Intercam ada. Intercam sudah mulai. Makanya kita cek dulu. Karena kita dimana kerja, ternyata rata-rata 1 minggu bisa dulu. Ada hal merah enggak? Terutama tidak. Jadi ini Nggak ada. Yang ada intercam. Intercam ada. kriminal itu Itu kan internal dia. Iya. Surat pengantarnya ada ke dia kan ada dari Polda minta. Ya, jadi ahli tidak ada permintaan dari Polda ya. permintaan apa? Permintaan untuk melakukan pemeriksaan ini nggak ada ya. Ada Pak, ini suratnya. Di berkas nggak ada, berkas kami. Oh itu nggak tahu saya itu. Lah iya, Ini saya suratnya. pegang ini. Pak JPU kan sudah buktikan nggak ada permintaan bawa kepada puslapor ya namanya. Puslapor, iya, Puslapor, tolong periksakan nggak ada kan? Di berkas kami nggak ada. Ya. Jadi menyerahkan 112 sampai 117 peluru, 4 senjata juga nggak ada. Ya. Tiba-tiba keluar hasil lab. 29 Mei. 29. Intelcam ada yang mulia, itu Intelcam. Intelcam. Intercam ada. Lihat kan nomor suratnya sama itu sama. Di foto. Ini bukan lagi. Ini kan ini baru kita. Ya. Kita ini salah satu hal utama. Nggak ada ya suratnya ya? Saya tidak menyusun itu bukan saya. Saya nggak boleh nanya JPU, nanya ke sini bolehnya. Saya ya. Nggak boleh saya nanya ke JPU, ya. Jadi di sini Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik mengaku ada surat dari Bareskrim, Wadi Bareskrim 29 Mei 2019 nomor B9929 5 Datro perihal mohon bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tertanda tangan HAD Arisyam Indra SHSK MH pangkat Ajun Komoditer telah seperti itu. Jadi ada surat dari AKBP AD Arisyam nomor 9929 5 1.24. Tapi nggak terlampau. Ya, tidak ada suratnya di sini. Pengakuan dari ahli melakukan pemeriksaan tanggal 17 Juni. Ya. Berita acaranya 19 Juni. Jadi ada yang hilang dalam persidangan ini. Bener. Kapan terima barangnya? Nomor surat Bu, coba bukan yang tadi. Itu. Kapan terima barang 112 Kan ada seluruhnya? yang nomor berapa suratnya di situ? Coba buka.
Kan barang kan mesti ada surat pengantarnya, Ya. ada penyerahannya. Penyerahannya ada Pak. Di berkasnya nggak ada. Itu internal kami penerimaan barang bukti. Di sini Menyerahkan barang bukti dari Polda kepada laboratorium garing Belakangnya 509. forensik. Itu nggak ada berkasnya di sini. Oh iya, yang 9929 tadi ya. Saya nggak tahu. Tapi ada 9 Bang. Nah, dari mana bisa tahu 112 peluru, 112 peluru, senjata itu segala. Jadi tidak ada di berkas. surat itu. Apakah ahli bawa berkasnya? Oh, Bisa diperlihatkan? bisa. Oke, kita lihat. Ya, ini dari Polda Metro Jaya, nomornya 9929. Ya, Tanggalnya 29 Mei. Ini baru langsung bisa tahu nih. Oke, balik. Baru kalau sama begini. oh, tak. Tahu. Sium ya, Bang, pemeriksa ini dokumen berarti. Balik. Iyalah, itu kan enggak. Mana? Apanya? Mana penyerahan barangnya? Penyerahan barang buktinya. Lihat dari mata doang. Yang diserahkan oleh Polda. Ya, ini serahkan dari Polda Metro. Polda serahkan semua. Pengantar, ini enggak Pak pengantarnya. Hanya segitu aja. Ini. Ini aja. Kemudian ada ini Pak, ada apa namanya? Lengkap Pak. Ini satu bendel ini loh. Ini loh. Ini produk. Nah ini. Ini cuma dari Polda Pak. Ini.
yang dikasih penuhi semua. Ya. Pada tanggal 29 Nah, Oke, ya. Hah? Udah nggak pas. Hah? Itu sesuai dengan suratnya. 29 Mei. 29. 29 Mei. Ini, Ya, jadi biar ahli paham juga, PAL ini masih di senjata itu adanya di Intelcam. Ya, ini surat Intelcam. Yang kedua, saya bukan membandingkan, tapi untuk ke Intelcam ini forensik kan 27 Juni 2019 diserahkan kepada Polda. Ini kan 27 Juni 2019 yang diserahkan isi ini tadi yang 112. Sementara di sini dikatakan 19 Juni 2000 hasil BAP. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 19 Juni. Ini diserahkan kepada Polda 27 Juni 2019. Tadi katanya setelah diserahkan pulang lagi untuk 5 butir lagi. Ya. Yang mana yang benar? Ini atau yang ahli katakan? Ahli disumpah. Karena saya ngotot pun gak ada gunanya. Iya. Nah, yang mana yang benar? Yang ditanyakan apa? Ya ini kan 27 Juni 2019 diserahkan. Tadi katanya diserahkan kepada ibu tadi tanggal berapa tadi? Ibu apa? Azizah. Ibu Azizah tadi tanggal berapa? Nyalainnya? 5. Hah? 5 Juni kan? Ya? 5 Juni ya? Menerima. Hmm? Ini jelas 27 Juni. Benar. Yang Bu Azizah tadi tanda terima. Bu Azizah menyerahkan 12 Juni. Juni. Ya, di sini di berkas kami surat pengantar. Apa? Untuk formulir penerimaan barang menerima bukan menyerahkan. Menerima. Ibu Azizah tadi menerima. Oke, menerima barang bukti. Jadi ini Pak, saya katakan jadi setelah diperiksa di kita sempat diambil untuk rilis Pak. Apa? Rilis untuk rilis dari penyidik penyidikan lah rilis. Jadi sempat dari tanggal 31 kita 31 menerima, kemudian tanggal 31 juga kalau nggak salah sorenya itu juga diserahkan juga ke penyidik untuk proses penyidikan atau rilis atau apa. Kemudian diserahkan ke kita lagi 12 Juni. Ini yang tangan bekerja yang menerima. Jadi barang bukti sebelum kita periksa juga karena kan pinjam dulu untuk rilis atau untuk penyidikan lebih lanjut. Jadi kita pinjam dulu seperti itu. Jadi diserahkan tadi berita acara pemeriksaan itu kapan? Tanggal 2 berita acara kita serahkan sebentar kita.
Minta dia. Berita acara diserahkan tanggal formulir penyerahan barang bukti plus berita acara tanggal 28 Juni. Oke, 28 Juni ya. 28 Juni. Nggak roba lagi ya. Tidak, makanya ada. Nah, di berkas kami ini surat pengantarnya 27 Juni 2019. Betul. Jadi setelahnya berarti Baru diserahkan. Ini waktu diserahkan masih 112 peluru apa 117? 112. Baru 112 ya. Oke, jadi supaya kami lebih lebih paham jalan ceritanya. Betul. Kalau tadi senjata dipinjam tanggal 12 dipulangin, karena tanggal 11 yang tadi video saya tunjukkan. Itu tanggal 11 pelaksanaannya itu. Di Menko Polhukam senjata dipamerkan di depan media. Iya. Ya. Karena tanggal 12 sudah kami terima lagi. Terima senjata itu, peluru itu pada tanggal 2 Juni. Kan surat tadi 29 Mei. Iya. Surat pengantar. Ya. Nah, bersama dengan senjata dan alat bukti apa? Hanya surat saja. Tidak ada surat. Ada surat kan surat Yang tambahnya 5. yang dari Polda ke tempat laboratorium ahli kan surat tadi yang kita lihat di depan tadi. Iya, surat. Nah, barang bukti barang ini tadi senjata sama peluru itu ikut diantar apa tidak? Apa surat saja? Diulangi, Pak. Yang mulia, saya udah capek juga ini yang mulia. Terakhir aja lah. Udah sama-sama hang ini. Oke. Tadi itu senjata Ki-4. Ya, udah itu aja lah. Biar yang mulia kami juga nggak enak juga ada rekaman. Ki-4 itu sudah pernah dipakai atau belum? Ki-4 hasil pemeriksaan kita lihat Pak di berita acara. Belum. Udah belum, nggak usah dibuka lagi. Belum, Bapak. Belum ya? Ki-4. Oke, sekarang tadi saya udah tunjukin video di depan. Tuh. Itu dipakai di Intelcam, tor bunyi. Itu Ya. artinya sudah pernah dipakai atau belum? Meledak atau tidak? Ya, kita lihat lagi ayo. Ya. Kalau ini kita pemeriksaan menurut GSR, Bapak. Jadi GSR itu adalah Ya udah kita lihat aja. Saya nggak ngerti GSR ngeliatnya kalau sudah dites. Nah, kalau namanya GSR itu bisa hilang atau tidak, tergantung alat yang kita periksa. Setelah diswab baru diperiksa di ya. Hasil GSR kami adalah negatif. Belum ditembakkan. Kalau saya dibilang sini negatif Pak, negatif itu tidak ada GSR, tidak ada GSR. Iya, belum ada. Pendek, ya. Ya, pas berarti. Kan faktanya kita bicara dengan Ini yang satu dua itu katanya ya. Di sana itu bagus. mohon maaf juga mungkin saya tanya dia seorang berkompetensi juga untuk pemeriksaan senjata tindakan kan ya kita kan ada sertifikat juga Pak untuk masalah pemeriksaan apakah beliau itu bisa ya Bapak selalu minta pasti kita nggak bisa melihat hanya melihat dari visual saja. Itu meledak. Betul. Saya tidak tahu Pak. Dalam pemeriksaan kita itu kita swab tidak ada residu. Itu tahun berapa Pak? Tahun 11. Oke. Siap.
pemeriksaan instrumen kami Pak, instrumen kami. Ya. Jadi pada yang mulia, yang panjang ini sudah pernah dipakai tembak. Ya. Kalau mau lagi sudah lakukan yang banyak, saya juga nggak tahu dari mana, saya buat video. Ya. Kan dipotong-potongkan. Betul. Hasil pemeriksaan kita GSM-nya tidak ada. Iya, Ya, kita aja. silakan. Betul. Ya terserah, itu hasil kami. Kalau tidak ada apa-apa, kita bikin positif kan enggak. Ya, fakta yang ada, negatif ya negatif, positif ya positif. Betul. Untuk sniper kan? Ya, jadi tadi tinggal satu aja, ini nggak lihat lagi di sini karena pengembangan tadi katanya saya terkutip tadi itu dilakukan perbaikan berita acara pemeriksaan itu Juni apa Juli? Juni lah setelah penyerahan jelasnya karena setelah Ini kan 29 Juni. Ya. Kan nggak mungkin Juni lagi, bisa Juli. Kalau Juni ngambang-ngambang juga. Juli. Karena yang lakukan ahli. Bisa buka lognya pemeriksaan 5 peluru tadi mana? Yang kayak tadi ahli sana kan buka itu. Ya. 5 peluru mana? Ada nggak di situ? Kapan? Tanggalnya? Apa tanggalnya nggak dirubah, tetap di tanggal 17? Nggak apa-apa. Pasti ada. Nah, kalau tetap di tanggal 17 ya sudah. Nggak peluru. Lima 50. Kesokan, ya pakai itu barang juga apa? Ini saya. Iya, jadi mohon maaf Pak. Jadi kalau Pak, ya kalau Bapak mintanya nama, kalau kami itu kita setelah ini, oh ya benar slide gitu. Jadi semua ini dua saja. Ini jadi kami Pak. Kalau Bapak bicara satu, ini Pak. Ini setelah diserahkan. Iya. Nah, betul. Ya. Pada saat tanggal 17. Kalau ini kan ini pemeriksaan. Oh. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Lupa ya. Kalau pemeriksaan dulu pasti sama. Ya. Nah itu enggak tertulis Pak. Yang setelah buat aja. Kalau ini tulisan buat aja jasnya. Iya. Timbang, oke, ukur 17, beratnya sekian. Ya. Enggak, yang mintanya iya tulisan. Nanti Bapak tanya lagi siapa yang ngetik. Ya, mungkin tulisan
setelah penjelasan. Ya kan? Nah, apalagi diperiksa atau peradilan dulu. Nah, di mana menyatakan ini diperiksa setelah polisi ngulangi di mana? Ya ini buktinya. Cuma tanggalnya saya lupa. Ya itu saya lupa. Harusnya itu saya agak kita paham saja, tapi tanggal tidak ada. Sama halnya yang di sini, teman lupa. Ini tanggalnya ada. Nah ini juga lupa tanggalnya ada. Kalau yang tulis tanggal ini bu apa namanya? Ajinya bukan tanggal. Saya lupa. Yang jelas yang menulis ini adalah menulis Tulis tanggal. tanggal. Oke. Kalau tidak tulis tanggal berarti beda orang. Tapi itu aja. Ada ini sama itu di sana berarti tulis tanggal. Kita tulis tanggal, saya samakan dengan ini pasti ada. Ya, Jadi tidak dipastikan ya. Yang dimaksud itu kapan? tanggalnya saya lupa itu tanggalnya. Diperiksa ada diperiksa. Ya, Yang bisa bertiga. ya. Ini lupa ya. Ini udah ada. Nah, gimana cara bisa bertiga? Coba saya jelaskan ada 50. Ya. Ada bagaimana cara bertiga? Coba. Pemeriksaan pasti ini pada pengukuran fisik ya. Jadi ada menggunakan penggaris, ada menggunakan timbangan. Ada 50 nih. Betul. Ah, bisa apa? 71, 72, 75. Betul. Yang bisa 71 apa? Saya 72 apa? juga, 73, saya juga, 74, saya juga, 75. saya juga. Nah, makanya ini itu. Menyaksikan Bapak. Jadi kalau kami pemeriksaan itu, Pak, saya bukan ngomong betul. Tadi kan waktu sendiri bilang tidak ada memeriksa yang 5 lagi. Ya, patokannya untuk pertanyaan yang awal Bapak, semua bertanya. Kalau dulu yang dari awal itu cuma 2. nggak bisa. Ya. Ya udah, nggak bisa nggak tanda tangan. Ini harus di Kalau nggak bisa nggak tanda tangan. menyaksikan. Ya. Ini tulisnya pemeriksa bukan penyaksi. Mana betul? Pemeriksa penyaksi sama ya kata Bapak. Betul Pak. Jadi pemeriksaan kita itu tidak boleh satu orang Pak. Tidak boleh itu. Harus ada 3. Minimal ada 3 ini. Tim kita. Kenapa ini sepertiga? Yang lain ini kata Lupa Pak. Yang mulia menilai. Biar yang mulia yang menilai. Jadi itu diperiksa, habis itu dibuat kesimpulannya kapan lagi? Hari itu juga. Yang 5. Hari itu juga semuanya. Saya lupa hari. Iyalah, lupa hari itu juga. Setelah itu atasannya kapan tanda tangan? Saya lupa. Apakah yang diganti hanya halaman depannya, belakangnya nggak robah? Dirubah semuanya karena ada jumlah di belakang itu. Jadi yang 3 lembarnya ditarik lagi. Siap. Jadi Kenapa tidak dibuat alasannya? Kenapa tidak diterangkan di sini bahwa ada pemeriksaan tambahan di luar yang sebelumnya? Karena di permintaan dari awal sudah ada Bapak pemeriksaan 5 bukti. Terserah. Ya kan yang penting itu permintaan. Pelaksananya kan 112 dulu, baru nanti 5. Di mana bisa ditrace, artinya ditelusurin bahwa kejadian ini benar-benar ada. Pemeriksaannya ada di sini. Untuk yang 5 bukti. Saya bukan tanya pemeriksaan, artinya ini persidangan yang bisa dilihat jaksa, yang bisa dilihat penasihat hukum, yang bisa dibuktikan di dalam persidangan bahwa itu benar-benar terjadi. Ada nggak surat menyatakan revisi atau perbaikan atau susukan atau apa? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi ini yang tahu hanya ahli. Kebetulan ahli di sini menyatakan yang sebenarnya kan begitu. Kalau kemarin kan yang 2 minggu lalu masih belum menyatakan yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya seperti ini ya. Betul. Tapi tidak bisa dibuktikan dalam persidangan dalam surat menyurat. Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah ahli yang sana tahu kejadian ini? Tahu Pak, tanda tangan.
Tadi katanya waktu saya tanya duluan nggak tahu menau masalah 5. Waktu tadi pagi ahli yang sana nggak tahu menau. Nanti bikin pemeriksaan dan terakhir gitu. Ya terserah. Yang mulia juga udah ngikuti dari pagi. Saya hanya mengingatkan saja. Tadi saya tanya betul, tidak tahu katanya, ya. Sekarang jadi tahu karena sudah ditanya ya. Nah, jadi saya cukup. Kalian mau nanya? Cukup, Bapak. Coba saya tulis pertanyaan saya. Tadi ada kaliber 9 mm. Kenapa ada peluru 9 mm? Pada senjatanya peluru senjata 9 mm. Boleh saya jawab Pak? Ya. Barang bukti yang dikirim oleh penyidik itu nyatanya Pak. Ya. Yang dikirim oleh penyidik ada analisa yang lain selain pasangannya. Kita menganalisa itu saja. Iya, jadi peluru 9 yang peluru 9 mm tidak ada kaitan sama senjata ini ya? Tidak bisa masuk ke senjata ini. Ya tidak masuk ke sini ya, jadi Ya. tambahan saja ya. Itu yang dikirim penyidik ke kita. Itu punya saya nggak itu? Oh, tidak tahu Pak kalau itu. Kita hanya memeriksa fungsi dari senjata dan peluru saja. Oh, Kalau jadi senjata yang tidak tahu. peluru 9 mm bahwa itu kenapa bisa muncul? Saya tidak tahu. Ya, sudah, terima kasih. Cukup ya mulia. Cukup ya. Ya. Nanti kita kami ini kan ahli Pak. Terima kasih Pak. Salam dulu dong. Udah 1 hari kan kita kan. Nah, ini ya. Sehat selalu ya. Oke bang. Saya tadi biasanya di luar tadi kan. Oke, salam Pak Arif ya. Bisa aja nih nonton ini. Besok saksi siapa lagi? Tunggu Pak Suka nanti. Saksi siapa lagi? Hmm? Bisa konfrontir. Tanya tuan. Diri. Hakim. Yang tadi direvisi, kamu Iya dong, harus ada ini ya. Jadi beginilah ceritanya. Ya, sesuaikan. Harus ini dari awal langsung diserahin. Ya, dari awal harus diserahin. Jadi bisa. Jadi tadi saya melihat kayaknya dokumen itu baru, kan? Karena ada